Oke teman-teman, ini tutorial SketchUp dalam membuat rumah minimalis modern dengan ukuran lahan di 6 meter kali 15 meter. Pertama kita perlu menggunakan rotate rectangle. Kita klik dari sini, kita ketik 6 meter di sini. Kebetulan saya menggunakan milimeter, kemudian kita arahkan ke belakang sejauh 15 meter. Jadi di sini saya ketik 15.000 ya, karena saya menggunakan milimeter. Kebetulan untuk template ini adalah buatan saya. Jadi teman-teman bisa cek di link deskripsi untuk bisa mengorder template material ini. Di sini ada macam-macam, ada template material batu alam, rumput, kemudian atap, spandex segala macam, kemudian wood deck dan batu alam yang lain ada di sini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah kita membuat ukuran lahannya, lalu kita bisa menggunakan tab measure tool. Kita bisa menggunakan tab measure tool. Kita arahkan di sini, kita klik dari sisi sebelah sini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke belakang di ukuran 4360 karena 4,36 untuk carport. Nah, lalu kita arahkan di sini untuk terasnya 960 mili untuk 96 cm. Kemudian untuk ke belakang ini full ya. Ke belakangnya ini full. Nah, kemudian kita arahkan lagi, ini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, di sini setelah kita bagi menjadi dua bagian, ini bisa kita klik lagi di tab measure tool. Kita klik dari sisi sebelah sini, kita arahkan ke depan 1 meter. Oke, dari sisi garis ini kita arahkan ke depan lagi sejauh 2,4 meter atau 2400 mm. Kemudian lagi sejauh 2600 mm atau 2,6 meter. Kemudian ini untuk area toilet, ini kecil 1450 mm. Kemudian dari sisi sebelah sini kita arahkan 1,2 meter. Nah, kemudian dari dinding sisi sini ke depan ini sejauh 4 meter. Oke, enter. Oke, nah kemudian untuk yang ini saya ulangi, jadi ini kita bikin 2,88 meter ya. Nah, ini kita bikin 2,88 meter. Nah, di sini ini tadi sudah di 960, di sini ada 3,55. Ini untuk area parkir motor. Ini untuk area carport. Kemudian nah, di sini ini untuk teras ya di sini. Oke, sementara itu kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Kita bisa menggunakan line. Kita start klik dari sini, kita ikuti jalurnya seperti ini. Oke, nah ini untuk area kamar tidur di sini. Nah, ini untuk area kamar mandi kecil, ada di tengah-tengah antara dua kamar. Kemudian kita klik dari sini. Nah, ini untuk area kamar belakang ya. Jadi di area kamar belakang ini ada dua bagian kamar. Nah, kemudian yang kecil ini area laundry, ini ada di belakang ya, area laundry. Oke, nah setelah itu kita triple klik. Kemudian kita tambahkan sedikit di sini seperti ini. Kita triple klik, klik kanan, kemudian make group. Oke, setelah itu kita bisa atur. Nah, ini kita tambahkan sedikit. Oke, kita klik dari sini, kita pull ke atas 300, enter atau 300 mili. Ini juga 300 mili, jadi 30 cm seperti ini. Kita bisa menggunakan push and pull. Kita push di 100 atau 10 cm seperti itu. Oke, dan ini terasnya kita ketik 270 karena ini ada selisih 3 cm dari 00 level lantai seperti ini. Lalu setelahnya kita bisa membuat untuk area lantainya ya. Untuk area lantai dalam kita bisa menggunakan ini. Nah, ini untuk area lantai dalam. Sementara untuk area teras kita bisa menggunakan area tile. Kita gunakan yang ini.
dan yang ini untuk yang di area belakang, atau kita menggunakan ini untuk area belakang. Nah, kemudian untuk kamar mandi kita gunakan yang ini ya. Oke, sebelumnya kita bisa push ke dalam dalam 3 cm, kemudian kita bisa pilih tile. Oke, jadi ini untuk area lantainya ini sudah jadi. Lalu kemudian untuk area parkir motor ini bisa kita tambahkan menggunakan tiling yang lain. Yang ini kita bisa gunakan ini untuk parkir motor. Kemudian untuk carport kita bisa gunakan tiling yang lainnya seperti ini. Oke, jadi ini untuk pembagian lantai ini sudah ditemukan. Kemudian setelah itu kita bisa sebelumnya saya save terlebih dahulu. Ini rumah 6 kali 15 ya. Lalu enter. Oke, ini sudah saya save. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk membuat dindingnya ya. Nah, untuk membuat dinding kita bisa menggunakan rotate rectangle. Kita bisa klik dari sini, atau kita bisa gunakan perimeter. Kita gunakan line di sini untuk membuat langsung. Kita ikuti kelilingnya seperti ini. Oke, kita ikuti kelilingnya seperti ini terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita triple klik, kita klik offset tool. Offset tool itu yang ini. Kita klik di sisi ini, arahkan ke dalam 150 mili, enter. Kemudian klik surface, right klik kanan, kemudian erase. Nah, kemudian klik surface lagi, select push pull. Kita ketik 3500. Triple klik, make group. Oke, nah kemudian kita gunakan warna ya. Kita gunakan warna, misalkan warna abu-abu terlebih dahulu. Ini untuk sementara. Nah, kita perlu memastikan bahwa ini ada di center ya. Ini ada di as, dan ini juga ada di as. Caranya kita double klik dinding ini, kemudian kita select di area ininya saja. Area sini, mulai dari klik kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kita select move, kita geser ke kanan sejauh 75 mili atau 7,5 cm karena kita mengejar asnya. Begitu pula dengan yang ini. Oke, kita tekan move, kita move ke kiri 75 mili, enter. Dan oke, kemudian kita bisa klik lagi line. Kita klik dari sini, klik ke sini, kemudian arahkan ke sini. Oke, kita klik 3 kali, offset ke luar 150 mili, enter. Oke, kemudian kita tutup ya garis yang ini, dan kita tutup lagi garis yang ini. Kita klik surface, arahkan di sini, klik 3 kali, make group. Oke, kita atur materialnya, dan kemudian kita sejajarkan ya. Kita sejajarkan untuk dindingnya seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, kita posisikan ke as, kita geser 75 mili atau 7,5 cm. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan dinding, kita menggunakan rectangle dari sudut ke sudut. Oke, kita push ke dalam 150 mili, enter. Klik 3 kali, make group. Oke. Kemudian kita select move. Kita arahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ini, kita menggunakan line. Kemudian klik dari sudut sini, ikuti sudut corner seperti ini, dan kemudian arahkan di sudut endpointnya di sini. Kemudian kita klik 3 kali garis siku ini, kemudian kita offset 150 mili atau 15 cm, enter. Kemudian kita tutup garisnya seperti ini.
Oke, kita klik surface, kemudian kita push pull sampai ke top di sini, triple klik, make group, kemudian kita assign materialnya. Oke, kemudian kita move, arahkan di sini ya. Oke, kemudian kita klik di sini, kemudian kita move ke kiri 75 mili, enter. Nah, kemudian kita buat untuk yang dinding penutup kamar mandi ini ya, dinding kamar mandi luar di sini kita klik rotate rectangle, klik dari sini ke sini. Oke, kita move ke depan, kita ketik 150, enter, klik surface, kemudian klik di sini. Oke, kemudian kita triple klik kanan, make group, kemudian kita klik materialnya, lalu kita move 75 mili seperti ini, enter. Oke, seperti itu. Ini untuk tahap pembuatan lantai dan dinding. Nah, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan dengan membuat pintu ya, karena ini sudah terprogres untuk dinding dan lantainya. Kita bisa membuat pintu. Kita buat pintu ukuran untuk tingginya di 2,4 meter. Kita klik line, kemudian kita klik dari sini, kita ke ataskan 2,4 meter. Lalu kita buat lebar pintu di 90 cm. Ini untuk pintu standar ya, kecuali kamar mandi. Kemudian kita triple klik untuk ketiga garis ini, kita offset ke dalam di 60. Kita offset ke dalam di 60 mili atau 6 cm. Kemudian kita klik dari sini ke sini, kita hapus surface-nya, erase, klik kanan erase, kemudian klik surface, push ke luar, kita ketik 120 mili. Kemudian kita make group, klik rectangle, klik dari atas ke bawah seperti ini ya, diagonal, kita secara diagonal seperti ini. Dan kita push ke depan setebal 40 mili atau 4 cm ya. Untuk ketebalan pintunya kita make group. Oke, dan kemudian kita bisa membuat ornamen pintu. Kita klik line, kemudian kita select move, tab control, klik ke sini, kemudian kita ketik 4 slash and enter. Oke, sementara seperti ini. Nah, atau bisa kita berdetail sekalian. Kita berdetail untuk segmentasi panel pintunya seperti ini. Oke, kita move ke atas 10 mili. Kita move ke dalam 5 mili. Yang lain move ke dalam 5 mili. Nah, ini juga. Ini kita double klik. Oke, maka dari itu ini sudah ada modul panel pintunya ya. Oke, kita arahkan di sini. Nah, lalu kita bisa membuat handle sekarang. Kita bisa membuat handle pintunya. Oke, kita beri ketinggian 1 meter ini dari lantai ke area handle seperti ini ya. Oke, kita buat circle di sini. Oke, kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kita push ya. Triple klik, make group, kita gunakan line. Kita arahkan di midpoint-nya ini. Sebentar, kita arahkan di midpoint-nya. Nah, lalu kita arahkan ke luar. Kemudian kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini, semisal kurang panjang kita kita buat seperti ini. Kemudian kita bikin lingkaran, kita triple klik garis yang siku ini ya. Atau kita bisa sedikit menambahkan kurva di sini dengan 2 point arc. Oke. Seperti ini, kita triple klik, kemudian kita klik follow me, klik surface-nya ini, kemudian make group. Oke, kita make group juga ya. Nah, ini material untuk handle.
kita duplikasi di dalam ya. Kita klik kanan, flip along red. Kita buat seperti ini. Oke, kita make group ya untuk handle pintunya. Nah, kemudian kita gunakan tekstur kayu ya. Kita gunakan tekstur kayu yang ini. Lalu kita arahkan di sini. Oke. Kemudian klik kanan make group dan klik kanan make component, kemudian create. Oke, setelah itu kita buat pintu ya, pintu untuk kamarnya kita posisikan di sini. Kita rotate 90 derajat seperti ini. Kita move begini, lalu kita move juga. Nah, setelah posisinya tepat, kita push ya sampai ke limit. Oke. Kita klik, tekan move, tab control, kemudian klik kanan, flip green ya. Klik kanan, kita flip along red seperti ini ya. Kemudian kita move ke sini, kita triple klik. Oke. Kita push ke limit seperti ini. Oke, lalu kita buat pintu yang posisinya ada di sini ya. Kita klik, tekan move, tekan control, kita rotate di sini 90 derajat. Oke, seperti ini. Sebentar, ini kita majukan terlebih dahulu. Kita klik kanan, flip along, klik kanan, flip along green. Oke. Nah, kemudian kita move, kita arahkan seperti ini, dan kita triple klik dindingnya. Kita push sampai ke limit seperti itu. Nah, kemudian kita tetap harus membuat pintu yang untuk akses ke sini ya. Tapi sebelumnya kita perlu membuat pintu untuk akses ke kamar mandi. Kita buat pintunya itu lebarnya 80 cm saja full. Kita make unique terlebih dahulu. Karena ini sudah 90 cm, ini kita move ke dalam 100 mili atau 10 cm. Oke, kita push ke dalam. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita move, kita place di sini. Oke, kita arahkan di sisi sini. Nah, lalu kita erase. Oke, kita push ya, maksudnya bukan erase, kita push di sini. Nah, selanjutnya kita buat klik line-nya, tekan move, klik di sini, klik line ini, kemudian kita tekan move, kita ketik 2400, kita sampaikan ke limit di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang area belakang ini tetap ada akses pintu. Kita buat kusen di sini. Namun ini kita menggunakan kusen aluminium saja. Kita offset ke dalam 35 mili untuk ketebalan kusen aluminium estimasi. Kita push ke belakang 120. Ini kita make group dan kita menggunakan rectangle. Kita push ke dalam sedikit. Kita menggunakan kaca ya di sini. Oke, kita menggunakan rectangle. Kita triple klik make group. Nah, kita buatkan material aluminium, pintu aluminium. Kita gunakan glass. Oke, kita assign glass di sini. Nah, kemudian kita lalu bisa membuat pintu utama. Kita buat pintu utama di sini. Namun ini kita perlu mirror terlebih dahulu. Klik kanan, flip along green. Oke, flip along green, kita arahkan ke sini ya.
Oke, nah lalu kita gunakan rectangle, kita push ke dalam seperti ini. Nah, lalu kita gunakan garis bantu ya. Kita gunakan garis bantu seperti ini. Kita arahkan di sini. Oke, kita buat jendelanya seperti ini, cukup lebar, mungkin segini. Oke, ini cukup. Nah, lalu kita buat garis bantu di sisi sini juga. Kita buat garis bantu di sisi sini. Kita buat jendela ya, untuk openingan jendela. Di sini juga kita buat ketinggiannya kurang lebih sama. Oke, kita buat rectangle. Kita mau membuat kusen aluminium ini. Klik 35. Ini untuk kusen aluminiumnya. Kemudian klik surface, klik kanan erase. Kemudian push ke belakang 120 mili. Make group. Oke, kita buat kusennya, daun jendelanya. Oke, kita make group. Nah, lalu kita menggunakan material yang ada di sini. Dan kita gunakan glass untuk daun jendelanya. Kita assign lagi material untuk kusennya seperti ini. Oke, kemudian kita make group dan kita move copy, kita posisikan di sini. Lalu kita sesuaikan untuk lebar pintunya ya. Seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini ini masih ada beberapa selisih antara dinding. Nah, ini kita bisa sempurnakan saja materialnya. Nah, seperti ini untuk surface yang belum terkena material. Ini kita bisa tambahkan lagi trap di sini ya, karena untuk teras. Nah, ini kita bisa sedikit atur saturasinya untuk warna terasnya seperti ini ya. Oke, kemudian lalu kita buat atap di sini. Namun sebelum membuat atap kita perlu membuat rectangle di sini. Klik surface, push ke bawah ya, mungkin sekitar 30 cm. Kita asumsikan ini sudah termasuk balok ringnya untuk atap ini ya, untuk teras maksudnya. Nah, lalu kita buat untuk kolomnya, atau kita buat rectangle saja. Jadi kolomnya ini terkamuflase oleh dinding di sini. Ini kita beri ketebalan 150 mili atau 15 cm. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa maksimalkan. Nah, materialnya sementara kita assign sama terlebih dahulu untuk yang area teras seperti ini. Nah, lalu untuk yang area teras ini bisa kita gunakan move. Untuk garisnya kita ketik 15 cm. Kita arahkan ke bawah di 50 ya, 50 cm. Oke, setelah itu kita bisa klik rectangle. Kita mengeksplorasi atap ya. Kita mulai mengeksplorasi atap. Kita klik rectangle di sini sampai di ujung di belakang sini ya. Nanti ini kita buat dak beton saja perkiraan, atau mungkin di sini nanti dak beton, atau mungkin di sini. Nah, itu nanti perkiraan. Nah, lalu kita push surface-nya, triple klik, klik kanan, make group. Nah, kemudian sementara ini saya alihkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Nah, kemudian klik tab master tool, protektor, protektor, klik dari sini, kita ketik di 35 derajat. Dari sini juga 35 derajat. Oke, nah ini kita arahkan di perpotongan antara garis bantu ini ya. Oke, lalu kita move ke, kita tambahkan garis dulu ya, supaya ketika kita move ini akan menyesuaikan. Oke, kita tambahkan seperti ini, kita klik seperti ini. Oke, ini adalah bentuk atap sementara.
Nah, namun apabila seperti ini, mungkin ini bentuk atapnya mungkin akan terkesan terlalu simpel. Jadi kita bisa mengeksplorasi fasad ya. Kita bisa mengeksplorasi fasad depannya ini dengan tambahan beberapa elemen seperti itu. Kita bisa klik dari sini, kita tambahkan kanopi misalnya seperti ini. Oke, terus kemudian kita tambahkan sirip di sini. Oke, kita bisa tambahkan sirip. Oke, mungkin tidak perlu banyak, cukup satu, karena ini akan mempengaruhi ke estetika fasad ya. Kebetulan ini bangunan ini hanya kecil, lebarnya hanya 6 meter ya, lebar bangunan hanya 6 meter karena ukuran lahan di bangunan hanya 6 meter. Jadi untuk case seperti ini saya sarankan untuk elemen-elemen kanopi, sirip, dan sebagainya ini tidak perlu terlalu banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita coba untuk mengeksplor yang lainnya. Oke, ini bisa seperti ini. Nah, lalu kita bisa ini 35 derajat ya tadi ya. Ini 35 derajat. Nah, kemudian ini kita bisa move ke atas. Kita move di 80 cm contohnya, misalnya 80 cm seperti ini. Nah, kemudian untuk yang satunya ini kita move ke bawah di 80 cm juga. Oke, jadi ini ada permainan ini ya, trap atap di sini. Oke, di sini ada permainan untuk elevasi atapnya. Ini kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita perlu klik. Oke, ini tadi 35 derajat. Oke, ini kita klik, kemudian kita edit, copy. Oke, kemudian edit paste in place. Kita push ke kanan. Triple klik, make group. Kita angkat sedikit ini di 150 mili ya. Oke, kita push ke bawah seperti ini. Ini juga klik, kemudian edit copy, kemudian edit paste in place. Oke, kita push ke sini, kita triple klik, make group, kita move ke atas 150 mili. Oke, kita push ke bawah ya. Nah, ini adalah komposisi atapnya. Nah, lalu kemudian kita bisa memaksimalkan ini. Ini kita bisa turunkan saja supaya sejajar ya. Nah, lalu kita bisa maksimalkan ini. Nah, kemudian ini bisa kita buatkan tiang kamuflase seperti ini. Ya. Untuk peneduh bagian teras ya. Supaya tidak terkena tampias air hujan. Contohnya seperti ini. Nah, lalu semisal sudah, ini kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan triple klik, kita klik garisnya saja, 2 garis ini, kemudian kita edit copy, kemudian kita edit paste in place, kemudian kita offset, kita ketik di 20 ya, 20 cm. Oke, kita ketik di 20 cm, begitu juga dengan ini. Nah, ini kita tutup ya untuk permukaan ininya. Tepi atapnya kita beri tambahan 80 cm untuk tritisannya. Yang di sini kita kecil saja karena ini nanti untuk perletakan tangki air ya. Nah, ini kita bisa beri overhang 80 cm atau 800 mili. Nah, begitu juga dengan yang area sini. Yang area sini kita bisa klik 2 garis ini, kemudian edit, copy, kemudian kita klik edit, paste in place. Nah, kemudian kita offset ke luar di 20. Oke, di 20 cm. Nah, kemudian kita tutup ya garisnya seperti ini. Nah, ini kemudian kita tutup juga garisnya. Oke. Nah, ini kita tempatkan di sini. Make group. Nah, jangan lupa ini kita manfaatkan. Ini untuk dak beton ya. Ini untuk dak beton nanti
Nah, jangan lupa di sini ini juga ada jendela, nanti bisa dibuat openingan dan jendela gitu ya maksudnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita perlu ini kita angkat lagi ya di 20. Kita angkat lagi di 20 cm. Oke, kita angkat di 20 seperti ini, dan ini kita bisa turunkan. Oke, kita bisa turunkan ini di 80. Oke, nah ini kita bisa turunkan sedikit di 60 misalkan. Karena ini untuk tempat jemur ya. Oke, nah selanjutnya ini kita bisa sesuaikan untuk warna catnya. Nah, kemudian kita gunakan roofing material ya. Kita gunakan roofing material seperti ini. Kita pilih sebagai contohnya, kita gunakan ini. Oke, kita gunakan ini, atau kita gunakan atap seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Kita concernnya itu atap modern. Oke, kita atap beton ya ini maksudnya. Kita gunakan atap beton. Oke, seperti ini. Ini atap beton. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa buat area taman ya. Area taman di sini kecil. Ini area taman. Kita offset ke dalam 150. Kita offset, kita tutup ya, garisnya kita tutup seperti ini. Kita make group dan kita buat grass di sini, rumput, area rumput kecil. Oke, kita assign grass materials. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita buat, kita bisa tempatkan tanaman di sini. Kita bisa tempatkan tanaman di area ini ya. Nah, ini untuk tanaman palmnya ini kita bisa perkecil saja. Nah, sorry. Hilang. Oke. Maaf, ini kita perlu atur field of view-nya ini sepertinya, supaya tidak terlalu chaos. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan elemen lain juga ya teman-teman. Seperti contoh ini bisa kita maksimalkan terlebih dahulu ya untuk area ini. Misalkan kita beri tambahan dinding sedikit di sini. Oke, ini kita beri tambahan dinding. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita mungkin ini cukup. Kemudian kita assign materialsnya di sini. Oke, dan ini kita bisa hapus ya karena ini sudah menyatu dengan kanopi dan dinding seperti ini. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ornamen strip seperti itu. Oke, kita make komponen, kemudian create, kita move, place di sini, kita ketik ya 25/enter. Nah, seperti itu. Lalu kita assign materials. Kita bisa assign materials dengan warna ya. Kita beri tambahan. Misalkan kita beri warna seperti ini, lalu kita atur nih. Kita atur saja. Saturasinya biasanya yang kita atur ini untuk membuat warnanya itu lebih berkarakter ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini contoh. Nah, kemudian elemen yang lain ya, misalkan ini dinilai terlalu besar atau gimana, ini kita bisa
kecilkan ya, atau bisa kita tambahkan di elemen sisi sini. Tapi saya coba explore material yang lain ya. Ini kita bisa tambahkan. Oke, kita tambahkan elemen lain. Misalkan kita beri elemen tekstur ini untuk wall ya. Oke, ini untuk dindingnya seperti ini. Atau semisal dirasa nanggung, ini kita bisa tambahkan saja. Kita make group, kita move. Oke, kita tekan X8, enter. Nah, ini kita bisa hapus saja yang tidak terpakai seperti ini. Oke, ini kita klik seperti ini. Kita klik kanan explode. Nah, lalu jangan lupa kita klik kanan make unique ya, supaya ini membedakan dengan strip yang lain. Oke, ini kita arahkan di sini. Oke, seperti ini. Jadi ini otomatis sudah melanjutkan dari sisi strip yang sebelah sana tadi. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengatur backgroundnya untuk lebih hidup, dan kita bisa hapus dinding garis bantunya seperti ini ya. Oke, dan oh ya, ini juga bisa kita kecilkan saja supaya tidak terlalu mengganggu fasad bangunan, karena ini bangunannya relatif kecil ya. Oke, kemudian kita beri shadow di sini. Nah, lalu kita bisa atur shadownya ingin seperti apa. Misalkan untuk shadow kita bisa geser seperti ini contohnya. Nah, ya, misal seperti ini, ada bayangan pohon. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi manfaat ya untuk teman-teman semua yang sedang mengerjakan proyek rumah tinggal, terutama rumah tinggal satu lantai dengan ukuran lahan kurang lebih di 6 x 15 meter. Dan untuk teman-teman lain yang sedang mencari inspirasi desain rumah, semoga ini bisa menjadi manfaat serta menginspirasi teman-teman semuanya, sehingga bisa membantu memudahkan teman-teman semua untuk menyelesaikan hunian impiannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke lainnya yang memerlukan. Dan nantikan video saya selanjutnya di channel ini. Thank you.